Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kamil Furqon dari Teknik Instrumentasi Kilang Tingkat 4 akan mempresentasikan tentang paper saya dengan judul Kalibrasi Radioaktif Level Instrumen C137 pada Carbamide Kondensor. Nah, yang pertama adalah latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut. Jadi, pada synthesis section terdapat tiga peralatan utama, yaitu reaktor, stripper, dan carbamide kondensor. Tiga peralatan utama tersebut biasanya disebut dengan urea synthesis loop. Nah, pada carbamide kondensor ini terdapat proses yang cukup kritikal, di mana terdapat temperatur operasionalnya yaitu 180 sampai 182 derajat Celcius. Kemudian liquid yang digunakan adalah liquid yang cukup korosif dan pressure operasional 155 kg per cm kuadrat. Nah, dari data-data tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah sensor level yang dapat mengukur ketinggian level dengan secara akurat dalam kondisi yang cukup ekstrim tersebut. Nah, kemudian dipilihlah yaitu radioaktif level instrumen CS137, di mana seperti dilihat pada gambar ini, radioaktif level instrumen CS137 itu memiliki dua bagian utama, yaitu rod source dan rod detector, di mana rod source ini adalah bagian yang akan memancarkan source atau sinar radioaktif yang nantinya akan diterima oleh radio rod detector dengan tipe Uniprobe LB149. Nah, dari detektor ini nanti akan mengkonversi nilai radioaktif tersebut ke lokal indikator 751. Nah, di sini adalah prinsip kerja dari radioaktif level instrumen tersebut. Jadi, dari source memberikan sinyal radioaktif yang nantinya akan diterima oleh detektor dan semakin tinggi cairan yang diukur oleh radioaktif tersebut, maka levelnya apabila levelnya semakin tinggi, maka radiasinya akan semakin kecil. Dan apabila levelnya kecil, maka radiasinya akan semakin besar. Dan selanjutnya ini adalah spesifikasi dari rod source C137, yang mana rod source itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan berfungsi untuk memancarkan sinar radioaktif atau sinar gamma. Rod source terdapat di bagian dalam dari carbamide kondensor tersebut. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar ini. Jadi ini adalah source dengan shielding yang dimana terdapat di dalam carbamide kondensor yang spesifikasinya seperti dapat dilihat di sini dengan housing materialnya stainless steel. Material dari source-nya ini yaitu CS137 dengan 7400 MBq. Connection-nya adalah B125PN 16 ASA 4 inch 150 pounds RF. Dan connection location-nya terdapat pada top mounting atau di atas carbamide kondensor. Nah, yang kedua ada bagian penting dari radioaktif tersebut yaitu rod detector yang dimana fungsinya adalah menerima pancaran radioaktif. Nah, rod detector ini memiliki spesifikasi seperti yang dapat dilihat di sini. Nah, setelah uh, sinyal radioaktif tersebut dipancarkan oleh source dan diterima oleh detektor, detektor ini juga berfungsi untuk mengkonversi sinyal radioaktif menjadi sinyal 420 mA yang nantinya akan dikirim ke control room. Nah, selanjutnya adalah flowchart tentang bagaimana kalibrasi radioaktif level instrumen. Yang pertama adalah kita harus mencatat berapa besar background radiation yang diberikan oleh ambient sekitar. Selanjutnya, setelah mencatat background radiation, yaitu menjelaskan antara source dengan detektor, apakah sudah sesuai dengan lokasi aslinya. Kemudian memeriksa keselarasan source dan detektor. Apabila belum selaras, maka kita harus menyelaraskannya kembali. Apabila sudah selaras, maka langkah selanjutnya adalah memberi penanda pada bagian luar vessel reaktor, yaitu penanda level antara 0 sampai 100%. Kemudian menyambungkan selang air di bagian bawah vessel reaktor, kemudian membuka ventilasi atas vessel reaktor dan memastikan ventilasi atas vessel reaktor tersebut dibuka. Nah, setelah itu maka selanjutnya adalah mengisi vessel reaktor dengan air dari 1 sampai 100%. Setelah air diisi, maka kita harus mencatat besaran dari I0 water dengan range 25% dari 0 sampai 100%. Nah, setelah level air mencapai 100%, maka kita telah mendapatkan nilai ional water dengan range 25% dari 0 sampai 100%. Kemudian setelah itu adalah menguras vessel reaktor dan menghitung I-gas berdasarkan ional water yang telah didapatkan berdasarkan kalibrasi menggunakan air. Setelah mendapatkan nilai gas, kita selanjutnya bisa menghitung nilai I-result berdasarkan nilai I-gas tersebut. Setelah dapatkan I-result, maka kita bisa menentukan nilai URV dan LRV berdasarkan I-result-nya. Nah, setelah I-result tersebut,
URV dan LRV tersebut ditentukan, langkah selanjutnya adalah memasang hardcom secara seri dengan detektor dan memasukkan nilai URV dan LRV ke dalam hardcom dan kemudian di-save. Maka telah ditentukan yaitu range URV dan ULV dari radioaktif level instrumen berdasarkan proses yang diinginkan. Nah, yang pertama kita harus cari adalah besaran radiation dose. Nah, radiation dose ini uh, adalah dosis radiasi yang dapat diterima oleh pekerja atau manusia yang berada pada sekitar radioaktif level instrumen. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia, yang mana standar dosis radiasi efektif sebesar 20 milisievert per tahun selama 5 tahun berturut-turut atau 50 milisievert dalam satu tahun tertentu. Dengan menggunakan persamaan A dikali K dikali T per R kuadrat dikali S, maka didapatkan radiation dose sebesar 0,9 mikrosievert dengan asumsi seorang operator bekerja sehari 6 jam pada area radioaktif level instrumen 5 hari kerja dalam setahun, maka didapatkan radiation dose sebesar 0,9 mikrosievert dikali 6 jam dikali 5 hari dikali 4 minggu dikali 12 bulan, maka didapatkan 0,864 milisievert per tahun, di mana berdasarkan ketentuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia, nilai tersebut masih berada jauh di bawah standar, sehingga masih dapat ditolerir besaran radiation dose yang diterima oleh operator. Selanjutnya adalah variabel pendukung kalibrasi. Sebelum melakukan kalibrasi, kita harus menentukan variabel-variabel pendukungnya ini. Nah, berdasarkan data lapangan, dapat kita ketahui bahwa density gas yang terukur yaitu 0,152 gram per cm kubik. Absorption pad atau jarak dari rod source ke rod detector yaitu 34,3 cm. Kemudian MIO atau source absorption factor yang mana didapatkan dari faktor dari CS137 itu, di mana nilai ini didapatkan dari vendor yaitu 0,06. Kemudian density product adalah 1,024 gram per cm kubik. Dan selanjutnya adalah background radiation atau radiasi ambient sekitar yang didapatkan yaitu 40 CPS. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari gas absorption factor dan produk absorption factor. Yang pertama adalah mencari gas absorption factor dengan formula seperti ini. Pangkat minus mu dikali density gas dikali absorption pad didapatkan nilai gas absorption factor sebesar 0,73138. Kemudian selanjutnya mencari besaran produk absorption factor dengan formula E dikali mu dikali 1 minus density product dikali absorption pad didapatkan produk absorption factor sebesar 0,9518. Nah, yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan kalibrasi pertama pada radioaktif level instrumen, di mana diketahui ketika dimasukkan air dengan level 0%, dan diketahui level di hardcom yaitu 1,7%, didapatkan nilai inol water yaitu 3111. Ketika 25% didapatkan inol water 2493, ketika 50% 1944 CPS, ketika 75% 1375 CPS, dan ketika 100% adalah 406 CPS. Nah, dari nilai e-water tersebut, maka kita bisa menghitung nilai e-gas berdasarkan formula di atas ini, yaitu inol water ketika 0% minus background dikali gas absorption factor dikurangi 1 dikali 100 minus persen level per 100 ditambah inol water persen level. Dimana dapatkan ketika 0% adalah 2286, ketika 25% adalah 1874, dan kemudian ketika 50% adalah 1532, ketika 75% 1169, ketika 100% adalah 406. Nah, setelah kita mendapatkan nilai gas, kita bisa menghitung nilai RI result pada kalibrasi pertama dengan menggunakan formula di atas ini. Nah, nilai akhir result pada kalibrasi pertama adalah seperti dapat dilihat pada tabel ini, yaitu result pada 0% adalah 2286 CPS, ketika 25% adalah 1870 CPS, ketika 50% adalah 1523 CPS, ketika 75% adalah 1156, dan ketika 100% adalah 388. Ini adalah hasil kalibrasi pertama radioaktif level instrumen. Nah, ini adalah kurva dari kalibrasi pertama tersebut, di mana garis hitam ini menunjukkan dari inol water dan garis orange menunjukkan e-result. Di sini garis kuning atau e-gas berselisih cukup sedikit dengan e-result sehingga garis tersebut kurang terlihat.
Nah, kemudian ada kalibrasi kedua radioaktif level instrumen, di mana seperti step-step sebelumnya yaitu kita menggunakan air pada dalam Carbamet condenser tersebut dari 0 sampai 100% dengan range pengukuran 25%. Didapatkan nilai inol water seperti gambar ini. Ketika 0% 3122, ketika 25% adalah 2524, ketika 50% 1958, ketika 75% adalah 1365, dan ketika 100% adalah 406 CPS. Nah, selanjutnya adalah menghitung IGAS pada kalibrasi kedua. Formulanya sama dengan menghitung IGAS pada kalibrasi pertama. Hingga didapatkan nilai IGAS pada kalibrasi kedua yaitu ketika 0% 2294, ketika 25% adalah 1903, ketika 50% adalah 1544, ketika 75% adalah 1158, dan ketika 100% adalah 406. Nah, setelah nilai IGAS pada kalibrasi kedua didapatkan, selanjutnya adalah menghitung I-result pada kalibrasi kedua. Berdasarkan rumus yang di atas ini, di mana IGAS tersebut berpengaruh pada I-result. I-result pada level 0% adalah 2294, ketika level 25% adalah 1899, pada level 50% adalah 1535, pada level serat pada level 175% adalah 1145, ketika level 100% adalah 388. Nah, ini adalah hasil kalibrasi kedua radioaktif level instrumen dalam kondisi background yaitu 40 CPS. Ini adalah kurva kalibrasi kedua. Kurva tersebut memiliki gambar yang hampir mirip dengan kalibrasi pertama. Nah, dari kalibrasi pertama dan kedua tersebut dilakukanlah kalibrasi ketiga atau mencari nilai rata-rata dari kalibrasi pertama dan kalibrasi kedua tersebut. Sehingga didapatkan nilai E-result yang akan dijadikan sebagai pedoman, yaitu ketika 0% radioaktif level instrumen akan memancarkan nilai radioaktif sebesar 2290 CPS. Ketika 25% nilai radioaktifnya adalah 1885 CPS. Ketika 50% nilai radioaktifnya adalah 1529 CPS. Ketika 75% I-resultnya atau nilai akhirnya adalah 1151 CPS, dan ketika 100% I-resultnya adalah 388 CPS. Sehingga bisa kita lihat di sini ada kurva kalibrasi dari final calibration di mana kita bisa lihat I-result yaitu garis dengan warna oranye adalah pedoman atau hasil akhir dari kalibrasi radioaktif level instrumen tersebut. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari kalibrasi radioaktif level instrumen. Radioaktif level instrumen CS137 sangat tepat untuk menjadi alat metering level pada proses pengolahan di Carbamet kondensor EA101. Proses pengolahan amonium karbamate yang terjadi di Carbamet kondensor memiliki kondisi operasi yang cukup ekstrim dengan temperatur operasional yang cukup tinggi yaitu 180 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius, dan juga pressure operasional yang cukup tinggi 155 kg per cm kuadrat. Selain itu, liquid yang digunakan pada proses tersebut bersifat korosif, di mana sulit untuk alat metering level jenis lain bisa mengukur ketinggian cairan dengan akurat tanpa distorsi dari temperatur dan pressure yang cukup tinggi tersebut. Selain itu, radioaktif level instrumen CS137 juga bisa mengukur liquid yang bersifat korosif karena radioaktif level instrumen C137 ini tidak bersentuhan langsung dengan liquid yang bersifat korosif tersebut, sehingga pengukuran bisa tetap akurat. Dan kesimpulan yang kedua adalah berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia yang mana standar dosis radiasi efektif sebesar 20 milisievert per tahun selama 5 tahun berturut-turut atau 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu, di mana radiation dose atau dosis radiasi yang diperoleh pekerja di Carbamet condenser EA101 berdasarkan perhitungan yang telah dihitung tadi didapatkan nilai dosis radiasi adalah 0,864 milisievert per tahun dengan asumsi pekerja bekerja 6 jam per hari dan 5 hari per minggu, dan nilai tersebut masih di bawah ambang batas uh, radiation dose yang dapat diterima oleh manusia. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu adalah didapatkanlah hasil akhir dari kalibrasi radioaktif level instrumen CS137 berdasarkan data rata-rata kalibrasi radioaktif level instrumen CS137 pertama dan kedua sebagai berikut, yaitu
Seperti yang dapat dilihat pada tabel bawah ini, di mana key result-nya adalah ketika 0% 2290, ketika 25% adalah 1885, ketika 50% adalah 1529, ketika 75% adalah 1151, dan ketika 100% adalah 388 CPS. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.